Dari sini kita udah harus pakai pengaman karena emang bahaya ya. Lokasinya sih, tuh wajib. Lokasinya sih di bawah sana. Dan sebelah kanan, udah laut lepas. Jadi kita harus hati-hati. Siapa tak kenal medan ekstrim di pesisir selatan Jawa ini, tepatnya di Wonosari, Gunung Kidul. Tebing karang yang menjulang tinggi dengan hantaman gelombang laut selatan yang bergulung-gulung di hampir setiap sisinya, membuat kami harus melindungi diri dengan perlengkapan keamanan lengkap. Ini tuh masih jauh nggak sih? Lumayan. Masih lumayan jauh maksudnya, bukan lumayan deket. Tapi treknya udah kayak gini aja. Kaki saya tuh dari tadi udah gemeteran loh. Lokasi yang akan kami tuju kali ini adalah Gua Alami, tempat codot atau kelelawar bersarang. Meski sulit untuk ditempuh dan bukan perkara mudah untuk sampai ke lokasi, namun tak sedikit orang yang masih menggantungkan hidupnya di lokasi ini. Tuh tempatnya masih jauh, di sana kelihatan banget masih jauh. Emang dekat di mata tapi jauh di kaki. Ini Bapak nggak takut apa gimana? Takut apa, Pak? Terus Bapak kenapa nggak cari di tempat yang deket aja, Pak? Ini kan jauh, masih sampai sana tuh. Belum setengah jalan. Yang dekat nggak ada. Oh gitu. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Saya aja sampai pakai pengaman begini, Bapak kagak pakai apa-apaan tuh. Nggak. Modal kaki doang, kakinya vibram. Nggak bisa beli sama ini. Nggak bisa beli ini. Iya. Saya dulu ya. Jalur yang saya katakan tak biasa, ternyata berubah menjadi sangat luar biasa. Bahkan hampir tak masuk akal. Ada orang yang rela merayap di tebing seperti ini tanpa adanya pegangan sedikit pun. Bahkan di beberapa posisi, hampir tidak ada tanah atau batuan yang dapat dijadikan pijakan. Iya, lo lihat ke bawah. Ini saya ngeri banget lihat ke bawah langsung air gitu. Jadi benar-benar nempel ke tebing kayak cicak. Gimana nih? Tangan kanan? Enak. Inilah lokasinya di mana masyarakat Panggang biasanya mencari codot. Mereka biasanya mancing dari atas sini. Saya udah janjian dengan Mas Anto, tapi saya sama Mas Endro mau istirahat dulu sebentar di sini menikmati keindahan alam. Ayo Mas minum dulu. Mas Anto hanyalah salah satu dari sekian orang yang mencari kelelawar di sini. Tanpa tali dan tanpa alas kaki, hampir setiap hari Mas Anto mengadu nyawa untuk memancing kelelawar di sini. Mata pencaharian sebagai pemancing kelelawar telah ditekuni Mas Anto selama bertahun-tahun. Bukan tanpa resiko kematian tentu saja. Saat musim penghujan, terkadang ia harus menginap di tebing karena sangat tidak mungkin baginya untuk meniti kembali jalur pulang melewati tebing dengan jalur yang licin dan basah. Mas itu lagi ngecek codot. Oh, jadi sebenarnya sistem pancingnya kayak pancing ikan biasa. Tuh, kelihatan kan? Batangnya terbuat dari bambu, terus talinya itu kayak tali nilon ya? Tali nilon cuman agak tebal. Terus ditaruh di sini, dibiarin, biasanya dibiarin. Wah, udah dapat berapa nih Mas? Baru ini? Oh, nih kelelawarnya. Kalau saya perhatiin, kelelawarnya nggak seperti kelelawar biasanya. Ini ukurannya lebih kecil. Tuh. Dan mukanya, perhatiin dong. Mukanya tuh lucu banget kayak tikus. Biasanya kan kelelawar itu hidungnya flat. Tapi ini tuh mukanya kayak tikus. Lucu banget ya. Mas ini kalau kailnya itu kayak gimana? Oh, kayak gini. Oh, ini kailnya. Jadi untuk pancing, kailnya seperti kail ikan biasa,
nanti ini nyangkut di sayapnya. Oh, di sayapnya nih. Biasanya Mas kesini berapa minggu sekali nih? Tiap hari. Tiap hari? Minggu 7 hari, 7 harinya kesini semua? Ya ampun. Menurut saya masalahnya bukan tangkapannya, tapi lokasinya ini loh. Ini benar-benar ekstrim dan resikonya nggak sebanding dengan tangkapannya. Penasaran dengan teknik bagaimana sang hewan malam ini tertangkap? Saya mencoba memberanikan diri untuk turun dan melihat dari dekat cara kerjanya. Tentu saja setelah dilakukan pengecekan keamanan jalur terlebih dahulu. Oh, ini serem banget. Tuh kelihatan tali-tali yang di samping itu. Itu tali-talinya buat ngejerat kelelawar. Jadi tali pancing dipasang di atas tebing, terus di ujungnya dikasih pemberat. Jadi pas kelelawarnya keluar, bisa langsung nyangkut di situ. Codot atau kelelawar adalah predator alami hama wareng yang selama ini sering menjadi momok bagi para petani. Namun tak jarang dikonsumsi juga oleh warga, meski tak lazim di mata pelancong seperti saya. Setelah ikut berburu mencari codot, sekarang saya dengan Ibu Wanti dan Ibu Upi mau mengolahnya untuk jadi makanan ya? Iya. Daging kelelawar mengandung senyawa kitotefin yang berguna untuk mengobati sakit pada penderita asma. Zat kitotefin ini berfungsi untuk menstabilkan membran sel mastosit yang membentuk antibodi terhadap asma. Oh, jadi bumbunya cuman bumbu sederhana, baceman khas Jawa, iya kan? Sekarang udah manis. Cuman angkat dagingnya aja. Nih, udah matang. Tapi iya maaf. Kan? Iya, ngambil keringnya aja, ngambil dagingnya aja. Karena setelah ini masih harus digoreng dulu. Pelan-pelan, Bu. Oh, itu yang tadi dibacem. Duduk sini, Bu. Udah matang, ada yang digoreng dan yang dibacem. Yang bagus buat obat itu yang nggak mengandung minyak, jadi yang dibacem. Ini bisa buat nyembuhin apa aja, Bu? Obat asma, Asma. asam urat, itu levelnya kurang itu bisa cepat naik. Oke. Tapi kita makan yang goreng-goreng ya. Dagingnya tuh rasanya kayak daging ayam ya, Bu. Cuman lebih padat rasa dagingnya. Ini sayapnya. Jadi kayak kerupuk nih, kriuk-kriuk. Kalau didengar juga kayak kantong plastik. Warnanya juga hitam. Makan enak. Dapat. Cuman mulutnya doang. Kuda-kuda Sumba ini memang terkenal sangat agresif, sangat lincah, dan mereka ini dipelihara liar. Karena biasanya dilepas di savana cari makan sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang peduli, baru digiring dari savana masuk kandang untuk dipilih dan dijinakkan. Dijerat, dan ini tidak mudah.
Tidak semua orang bisa, hanya ahlinya saja yang bisa. Dapat! Aduh. Ini Om barusan udah jerat dapatnya. Ditarik. Ditarik. Tarik terus. Setelah dijerat pun yang megang nggak bisa cuman satu orang. Karena kekuatannya, tenaganya yang luar biasa, kuat sekali. Ini debunya sampai naik semua. Aduh. Mami. Ternyata pengecapan di sini. Pengecapan di sini. Wah. Tidak dalam posisi kudanya berdiri. Kudanya itu mau ditidurkan. Jadi ini berusaha dulu untuk kudanya ditidurin, baru nanti dicap. Biasanya cap ini digunakan untuk menandai kuda atas kepemilikannya. Ini punya siapa? Cap ini berinisialkan nama pemiliknya. Tapi kalau dulu di Sumba ini, kudanya sebelum dicap, mereka dulu telinganya dipotong. Atau kalau orang Sumba bilangnya hotu. Nah, orang Sumba bilangnya hotu. Kuda ini juga sebenarnya sudah dipotong nih telinganya. Tapi sudah tumbuh bulu ya. Bagi masyarakat Sumba, kuda memang segalanya. Tak hanya membantu mengangkut barang, kuda juga menjadi simbol status sosial serta bagian terpenting pada upacara kehidupan dan kematian dalam adat istiadat tradisional Sumba. Tak heran jika ornamen kuda menjadi salah satu ciri khas yang melekat pada kain-kain khas Sumba. Ini dia kain tenun yang sudah jadi. Kalau dilihat dari warna sendiri memang agak lebih gelap dibanding dengan kain tenun di tempat lain. Dan untuk motif-motifnya mulai dari ayam, kuda, buaya, semuanya punya arti, punya maknanya masing-masing. Dan bagi penganut Marapu, kain-kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian tradisional. Kerajinan kain tenun Sumba telah dikenal sejak ratusan tahun silam. Hingga kini, kepercayaan Marapu yang masih bertahan tetap mempercayai kain Sumba sebagai barang wajib dalam setiap prosesi upacara adat. Motif khas berupa hewan-hewan memiliki makna dalam kepercayaan Marapu atau kepercayaan asli tanah Sumba menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Warna merah, biru, hitam, dan kuning menjadi warna khas yang menunjukkan status sosial si pemakainya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, penganut Marapu tidak hanya menggunakan kain tenun ini sebagai pakaian adat atau pakaian tradisional, tapi ini melekat erat dalam kehidupan mereka mulai dari pernikahan sampai pembungkusan jenazah pun menggunakan kain tenun. Dan pembungkusan jenazah di sini tidak dalam posisi rebahan atau tiduran seperti pada umumnya, tapi mereka percaya bahwa ketika di dalam rahim posisi kita seperti ini, maka kembali pun ke dalam liang kubur harus dalam posisi yang sama. Begini Bapak? Begini posisinya? Tutup mata. Menurut kepercayaan, Marapu setiap orang yang meninggal di Pulau Sumba tidak langsung dikuburkan. Mereka menunggu hingga seluruh persyaratan pemakaman terpenuhi. Jadi ini adalah posisi jenazah sebelum dibungkus semuanya sampai kepala. Dan untuk jenazah pria menggunakan kain biasa, kalau untuk jenazah wanita menggunakan kain sarung. Dan jumlah kain yang membungkus jenazah ini pun tergantung dari kasta atau derajat jenazah. Misalkan ia seorang raja, jumlah kainnya bisa bukan hanya puluhan tapi sampai ratusan. Jenazah yang telah melengkapi seluruh persyaratan akan melalui prosesi panjang dengan melibatkan ratusan orang. Apalagi jika yang dikebumikan adalah kaum bangsawan. Ini
Rasanya dibungkus seperti jenazah itu benar-benar speech. Habagan na bahabagan anja kada tanga uli kada ku tahu ai lang takanina. Ulang takanina wa menjagalan mana kana lirunggu ai lang takanina jagalan. Yang mana? Itu. Nah, sudah ketemu pohon iwinya. Jadi tadi kita sudah melakukan ritual. Setelah ritual dilakukan, sudah bisa ambil iwi. Iwi ini adalah ubi hutan, tapi ubi ini beracun dan biasanya diambil oleh penganut Marapu karena ini tradisi ya. Sudah pasti dilakukan tahunan pasti. Nah, kita mau ambil dulu. Ini dia iwinya. Jadi iwi ini termasuk umbi-umbian. Kalau diperhatikan bentuknya sendiri mirip kentang kalau yang ukuran kecil, dan ukurannya nggak pasti. Ada yang kecil seperti ini, ada yang besar sekali begini. Dan di luarnya juga ada akar-akar. Jadi ini kalau ditanam lagi bisa ya? Iya. Nih, bisa ditanam di kebun nanti. Iya. Ini sudah baru satu pohon saja, satu bakul sudah penuh. Ini kita angkat dulu. Berat sekali. Aduh, Ina ketawa saja tidak bantu. Pada ubi yang sudah masak berwarna coklat atau kuning kecoklatan dengan bulu yang menyerupai duri sepanjang 5 hingga 6 cm. Di bagian lain benua Asia, ada masyarakat yang memanfaatkan umbi mentah yang mengandung alkaloid sebagai bahan untuk racun binatang sekaligus sebagai obat luka. Sementara bahan sisa dari pengolahan tepung ubi ini dapat dimanfaatkan sebagai insektisida. Ini yang sudah bisa diambil yang bagaimana? Yang kuning atau yang sumati? Oh, yang kuning daunnya seperti ini? Iya. Berarti yang hijau-hijau sana belum bisa? Belum bisa. Nah, ini kita ambil sudah berarti. Ubi hutan mengandung karbohidrat, lemak, dan serat kasar yang lebih tinggi dibanding ketela pohon. Namun, ubi ini mengandung alkaloid dioskorin dan zat saponin yang bersifat racun. Iwi ini setelah diambil dari akar harus langsung segera dikupas karena kalau tidak segera dikupas nanti getah-getah yang seperti ini mengendap di dalam iwi dan iwi ini akan lebih sulit untuk dibersihkan. Nih kelihatan kalau begini. Tuh. Lihat yang putih-putih ini getahnya. Nih. Getah. Di kantong plastik belum apa-apa sudah kering. Saya juga harus pakai kantong plastik untuk mengupasnya karena getahnya ini selain beracun, kalau kena tangan bisa bikin tangan luka. Iya. Efek keracunan akibat ubi ini diawali oleh rasa tidak enak di kerongkongan, pening disertai muntah, hingga akhirnya penderita akan merasa tercekik dan lemah. Walaupun beracun, di sisi medis, ubi gadung ternyata dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit kusta dan penurun demam. Untuk teknik pemotongannya pun tidak sembarangan. Nah, kalau yang ini namanya luting, ini wokuta, ini kama. Ini pemotongannya tergantung untuk siapa ini disajikan. Kalau untuk yang luting ini hanya bisa dikonsumsi oleh kaum raja atau bangsawan. Kalau wokuta untuk suku-suku besar, kalau kama untuk rakyat. Begitu betul? Ya. Ada dua versi tentang keberadaan ubi hutan di masyarakat. Sebagian orang menganggap jika masyarakat telah memilih mengkonsumsi ubi, ini berarti puncak musim paceklik di mana kerawanan pangan mulai terjadi. Dari airnya kotor seperti ini, nanti direndam 2 hari 2 malam sampai airnya jernih baru kita angkat. Nah. Makanan ini adalah makanan warisan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Ini sebabnya setiap tahunnya pada panen iwi harus selalu ada ritual yang dilakukan sesuai kepercayaan Marapu. Ini iwi yang sudah matang. Rasanya tawar dan lengket seperti nasi biasa rasanya ya.
Dan iwi ini sebenarnya banyak yang mengira masyarakat Sumba itu kalau makan iwi berarti sudah musim paceklik atau musim rawan pangan. Tapi ternyata tidak begitu. Memang sudah tradisi kalau tiap tahun pada bulan Oktober dan November wajib kudu harus semua masyarakat Sumba turun ke hutan cari iwi. Secara ritual adat. Iya, harus ada ritual adat baru turun cari iwi.